belajar adalah suatu kerangka kerja atau pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman. Ini adalah disiplin ilmu yang mempelajari proses-proses yang terlibat dalam pembentukan pemahaman dan perilaku individu. Melalui proses belajar, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman. Pengetahuan mencakup fakta dan informasi. Keterampilan mencakup kemampuan untuk melakukan tugas atau aktivitas tertentu. Sedangkan pemahaman melibatkan pemahaman konsep dan prinsip. Teori belajar penting karena membantu kita memahami cara kita memproses informasi, bagaimana kita memahami dunia di sekitar kita, dan bagaimana kita mengembangkan keterampilan. Dengan pemahaman tentang teori belajar, pendidik dapat merancang metode pembelajaran yang lebih efektif. Sementara individu dapat memanfaatkan pemahaman ini untuk meningkatkan proses pembelajaran mereka. Dengan demikian, materi ini menjelaskan bahwa teori belajar adalah landasan teoritis yang membantu kita memahami dan menjelaskan proses belajar individu dalam berbagai konteks pendidikan dan pengalaman sehari-hari. Halo teman-teman, perkenalkan saya Desi Fitriana dari Fakultas Sastra Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada video kali ini, kita akan membahas kembali berbagai macam teori pembelajaran yang telah kita pelajari selama ini. And without any further ado, let's begin. Pertama-tama, mari kita bahas mengenai teori behaviorisme. Teori ini terdiri dari beberapa konsep penting, termasuk koneksionisme, pengkondisian klasik, pengkondisian kontiguitas, dan pengkondisian operan. Di mana koneksionisme adalah salah satu cabang behaviorisme yang menekankan hubungan antara stimulus dan respons. Ini adalah konsep dasar dalam teori pembelajaran yang mengatakan bahwa setiap tingkah laku kita adalah hasil dari asosiasi antara stimulus dan respons. Sebagai contoh, ketika belajar bahasa, kita mengasosiasikan kata dengan objek atau konsep yang sesuai. Ini adalah proses kunci dalam pembelajaran. Kemudian ada pengkondisian klasik, di mana pengkondisian ini adalah konsep yang pertama kali diusulkan oleh Ivan Pavlov. Ini adalah proses belajar di mana sebuah stimulus netral menjadi terkondisi untuk merespons stimulus tak netral setelah beberapa kali asosiasi. Misalnya, ketika seekor anjing terkondisi untuk mengeluarkan air liur ketika mendengarkan bel yang berbunyi sebelum diberi makan. Kemudian ada pengkondisian kontiguitas, di mana pengkondisian ini menekankan hubungan waktu antara stimulus dan respons. Ini berarti bahwa untuk belajar, stimulus harus berdekatan dengan waktu dan respons yang diinginkan. Contohnya adalah ketika seseorang mulai merasa lapar sebagai stimulus, dan setelah melihat gambar makanan yang lezat, kemudian itu menjadi respons, di mana ini adalah stimulus yang diinginkan. Kemudian ada pengkondisian operan, adalah teori yang dikembangkan oleh B.F. Skinner. Ini menekankan penggunaan penguatan positif dan negatif serta hukuman dalam mempengaruhi tingkah lakunya. Di mana penguatan positif adalah pemberian hadiah atau penghargaan untuk tingkah laku yang diinginkan. Sementara, penguatan negatif adalah menghilangkan konsekuensi yang tidak diinginkan untuk tingkah laku yang diinginkan. Hukuman, di sisi lain adalah penggunaan konsekuensi negatif untuk mengurangi tingkah laku yang tidak diinginkan. Nah, sekarang mari kita lanjut ke teori kognitivisme. Teori kognitivisme terdiri dari berbagai macam subteori, termasuk teori kognitif sosial, teori pengolahan informasi, dan teori Ausubel. Teori kognitif sosial menekankan peran model dalam pembelajaran. Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura dan mengatakan bahwa kita belajar melalui observasi dan peniruan orang lain. Sebagai contoh, ketika seorang anak melihat orang dewasa berbicara dengan sopan, ia kemudian akan besar
dengan meniru tingkah laku tersebut. Sedangkan teori pengolahan informasi menggambarkan belajar sebagai proses pengolahan informasi di dalam pikiran siswa. Kemudian ketika siswa menerima informasi, kita mengatur, mengkondisifikasi, dan menyimpannya dalam ingatan. Proses ini melibatkan perhatian, penyaringan, pengorganisasian, dan mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian teori Elsevier. Di sisi lain, menciptakan hubungan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan awal siswa melalui konsep asimilasi dan akomodasi. Asimilasi sendiri adalah proses di mana siswa menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Sementara akomodasi melibatkan penyesuaian pengetahuan yang sudah ada dengan informasi baru. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori humanisme. Teori humanisme sendiri adalah suatu teori yang masih sangat umum, dan kita akan mempelajarinya berdasarkan pendapat beberapa ahli humanis seperti Arthur Combs, Abraham Maslow, Carl Rogers, dan Erich Fromm. Di mana teori ini menekankan pentingnya memanusiakan siswa dalam proses belajar. Guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan hubungan yang kuat dengan siswa, memotivasi mereka, dan memahami pengalaman emosional siswa dalam pembelajaran. Di teori ini, menurut Abraham Maslow, manusia memiliki hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal, hingga kebutuhan lebih tinggi seperti pengakuan dan aktualisasi diri. Dan dalam konteks pembelajaran, guru harus memahami dan mendukung pemenuhan kebutuhan ini agar siswa dapat belajar secara optimal. Kita akan membahas mengenai teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik mencakup teori perkembangan Piaget dan teori Vygotsky atau teori pengembangan proksimal, di mana teori konstruktivisme menekankan bahwa belajar adalah proses membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman pribadi. Di teori ini, siswa dianggap sebagai individu yang aktif dalam memahami dunia mereka, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan sumber daya dan panduan. Jadi siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan materi. Di teori ini, konsep asimilasi dan akomodasi juga relevan, karena siswa terlibat dalam membangun pengetahuan mereka. Teori perkembangan proksimal oleh Lev Vygotsky yang setelah saya sebutkan sebelumnya, menekankan pentingnya kerjasama sosial dalam belajar. Vygotsky mengenalkan konsep zona perkembangan proksimal yang merupakan jarak antara tingkat perkembangan aktual siswa dan tingkat perkembangan potensial yang dapat dicapai melalui bantuan dari orang lain. Dengan kata lain, guru dapat membantu siswa mencapai potensinya dengan memberikan dukungan yang sesuai. Nah, itulah penjelasan yang lebih mendalam tentang berbagai macam teori pembelajaran yang telah kita pelajari. Nah, menurut saya, setiap teori memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda, dan pemilihan teori tergantung pada tujuan pembelajaran dan konteksnya. Itu saja dari saya, terima kasih telah menonton video ini, dan semoga informasi ini bermanfaat. Have a nice day.